Kalau di pengalaman gue sih, waktu gue kayak berinteraksi dengan orang lain atau kayak gue menghadapi situasi yang negatif, itu biasa tuh ada feeling-feeling kuat yang muncul gitu. Nah, dengan latihan mindfulness, kalian bisa jadi lebih aware akan feeling-feeling tersebut. Dan kalian juga bisa lebih kayak menyadari apa sih karakter yang kalian punya atau kayak sifat apa sih yang kalian punya. Atau mungkin yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ego apa yang kalian bentuk di diri kalian. Nah, kalau kalian sudah bisa kayak aware akan hal itu dan kalian sudah mengobservasi hal-hal tersebut, kalian tuh nggak akan gampang ke-trigger sama situasi yang kalian hadapi. Contohnya misalkan, em, mungkin kalau yang sering dialami di kehidupan sehari-hari gitu ya, kayak misalkan ada orang ngasih masukan gitu ke lu, terus lu kayak langsung, wah defensif nih, langsung kayak membangun tembok gitu kan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu. Dan gue Vina. Di episode hari ini kita bakalan membahas soal dampak dan cara bagaimana kita bisa melatih mindfulness atau yang biasa disebut mindfulness practice. Nah, kita berdua merasakan dampak-dampak dari mindfulness practice ini, dampak yang positif ya tentunya. Jadi kita bakalan membahas lebih dalam dampak-dampak apa yang udah kita berdua rasakan setelah melakukan latihan mindfulness. Jadi yang pertama itu, kalian bisa lebih mengenal diri kalian lebih baik atau mengenal diri kalian lebih dalam lagi kali ya untuk penjelasannya. Nah, jadi seperti yang kayak di episode-episode sebelumnya, kita kan udah sempat kayak membahas sedikit gitu ya. Kalau kalian melatih mindfulness ini, kalian juga bisa mengobservasi, kata yang sering kita gunakan juga. Jadi, kalian itu bisa mengobservasi feeling-feeling kalian yang muncul ke permukaan. Terutama kalau misalkan, kalau di pengalaman gue sih, waktu gue kayak berinteraksi dengan orang lain atau kayak gue menghadapi situasi yang negatif, itu biasa tuh ada feeling-feeling kuat yang muncul gitu. Nah, dengan latihan mindfulness, kalian bisa jadi lebih aware akan feeling-feeling tersebut. Dan kalian juga bisa lebih kayak menyadari apa sih karakter yang kalian punya atau kayak sifat apa sih yang kalian punya. Atau mungkin yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ego apa yang kalian bentuk di diri kalian. Nah, kalau kalian sudah bisa kayak aware akan hal itu dan kalian sudah mengobservasi hal-hal tersebut, kalian tuh nggak akan gampang ke-trigger sama situasi yang kalian hadapi. Contohnya misalkan, mungkin kalau yang sering dialami di kehidupan sehari-hari gitu ya, kayak misalkan ada orang ngasih masukan gitu ke lu, terus lu kayak langsung, wah defensif nih, langsung kayak membangun tembok gitu kan. Nah, itu tuh lu kalau udah melatih mindfulness, lu bisa kayak bertanya sendiri gitu, kenapa sih maksudnya gue langsung defensif kayak gitu, langsung marah gitu kan. Apakah memang benar kayak perkataannya itu yang membuat gue menjadi defensif, atau memang ada sesuatu di diri kita, atau ada sesuatu atau ada ego yang lu bentuk di diri lu sehingga lu jadi defensif. Mungkin lu punya latar belakang keluarga misalkan yang berstatus sosial tinggi gitu. Jadi lu kayak gak pernah yang namanya menerima feedback atau menerima masukan, lu cuma ngasih perintah-perintah aja gitu. Nah, jadi kayak hal-hal seperti itu yang menurut gua itu sangat banget penting. Apalagi biasa kan kalau feeling-feeling yang lu aware itu kan biasanya yang udah sifatnya negatif gitu kan. Nah, kalau lu bisa aware dan sadar bahwa itu bukan lu, itu sih menurut gua kayak ya gold worth banget gitu. Nah, setelah lu sadar dengan hal itu, kita tuh jadi bisa juga merubah ini gak sih, Bay? Kayak interaksi dengan orang lain, gimana cara kita menghadapi orang lain, gitu gak sih, Bay? Iya, dan menurut gue itu juga otomatis terjadi, Vin. Karena basically dengan kita mengobservasi diri kita, itu gue menggambarkannya kita melihat diri kita sendiri tuh dari sudut pandang orang ketiga gitu loh. Jadi kita secara tidak langsung basically dengan kita mengobservasi diri kita sendiri, itu sama kayak kita mengobservasi orang lain juga gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan kita ada interaksi dengan orang lain, kita sudah terlatih dalam tanda kutip untuk mengobservasi orang lain itu juga
dengan catatan seperti yang tadi Vina juga udah bilang, kalau kita bisa melakukan itu kalau kita nggak get-triggered. Karena kalau udah get-triggered berarti lu udah punya lu kayak udah pakai satu kacamata yang warnanya orange ya, nih orang mau ngapain aja pokoknya dia udah orange dulu gitu loh. Nah, lu harus berusaha untuk nggak get-triggered supaya bisa mengamati ini semua dengan apa adanya. Nah, perbedaannya adalah di diri kita, di mana kita mengobservasi diri kita, perasaan-perasaan yang naik kita bisa observe, dan kalau kita sadar itu adalah hal-hal yang tidak baik untuk diri kita dan kita ingin merubah hidup kita untuk misalkan mempunyai hidup yang lebih damai atau menjalani hidup yang lebih damai, itu bisa kita lakukan secara proaktif. Sedangkan dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan hal itu karena setiap orang bertanggung jawab akan hidupnya masing-masing. Jadi, perasaan-perasaan yang muncul ke permukaan karena kita mengenal diri kita sendiri dan kita ada orang lain yang misalkan kayak yang waktu itu juga udah pernah gue ceritain, kalau misalkan ada orang yang ngatain kita atau berbuat buruk kepada kita gitu ya. Dengan yang tadi Vina udah bilang kita nggak get-triggered, kita bisa mengamati orang ini dengan apa adanya dan kita ngelihat, oh ini orang itu tuh pasti ada sesuatu hal yang tidak baik gitu loh di dalam dirinya gitu loh. Apakah dia sadar atau tidak sadar akan itu pertanyaan yang lain. Dan pengamatan ini sudah terlatih karena kita juga mengamati diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita bisa ngerelate ke ini orang gitu loh. Oh ini pasti lagi ada yang nggak baik gitu loh. Cuma karena ini juga orang lain dan bukan diri kita sendiri, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain wishing him or her the best, selain kita mendoakan. Makanya kan kita juga sering dengar kata-kata gitu ya, lu kalau ada orang yang berbuat jahat kepada lu, doakanlah gitu ya. Nah, menurut gua itu ini adalah artian dari kalimat itu gitu loh. Karena sebelum ini gua juga gua ngedengar kalimat itu sebenarnya kayak gini, Vin. Itu cuma kayak sebuah kata-kata mutiara yang ya lu denger tapi lu nggak tahu inti atau maknanya tuh apa gitu loh. Dan lu nggak tahu gimana secara practicality-nya, gimana cara lu dikatain orang tapi lu bisa mendoakan dia gitu loh. Dan itu kan tidak terjadi begitu aja. Kalau misalkan lu get-triggered, itu udah step yang pertama gitu ya. Kalau udah get-triggered, dalam tanda kutip mau lu wishing him well, atau lu berkata dengan ini semoga lu baik-baik aja, tapi lu dalamnya dengki, itu kan bukan itu intinya gitu loh. Jadi ya seperti yang tadi lu bilang, dengan kita mengenal diri kita, step pertama lu nggak get-triggered, step kedua lu lebih kenal diri lu sendiri, lu mengobservasi diri lu sendiri. Dan dengan interaksi ke orang lain itu, lu akan bisa lebih relate ke dia dan lu akan bisa memberikan, lu akan punya empati dan compassion atau kasih sayang yang lebih yang bisa lu berikan ke orang ini gitu loh. Dan kalau menurut gue pribadi, Vin ya, dengan kita mengobserve diri sendiri atau dengan kita mengenal diri kita sendiri gitu ya, lu ngerasa ini gak sih? Lu ngerasa lu kayak bisa lebih bersyukur akan hal-hal yang tadinya you didn't even aware about gitu ya. Yang tadinya lu bahkan yang itu gak masuk ke radar lu, bahwa orang biasa nyebutnya kayak dalam tanda kutip hal-hal kecil gitu ya. Kayak ya lu bisa makan atau lu bisa punya atap di atas rumah. Itu kan kalimat-kalimat yang again gitu loh, menurut gue tuh sangat standar dibilang orang buat ngajarin untuk bisa bersyukur. Tapi basisnya kalau menurut gue itu tetap dengan observasi dan lu mengenal diri lu sendiri itu, Vin. Menurut lu gitu gak sih? Iya, iya sih, benar. Jadi setelah kayak lu bisa mengobserv diri lu sendiri gitu dan ya punya compassion buat orang lain, lihat situasi lebih netral gitu, itu tuh kayak seolah-olah senses lu tuh kayak lebih apa ya, lu jadi orang yang lebih sensitif untuk hal-hal kecil sih. Ya. Kayak kalau misalkan lu melihat situasi gitu ya secara netral, or lu lihat orang tidak judgmental, lu tuh jadi bisa juga melihat even hal terkecil yang bisa lu pelajari dari suatu situasi negatif gitu. Dan itu juga makanya kan ya lagi-lagi promosi ini kita sendiri ya, judul podcast 360 derajat. Jadi ya selalu lihat itu mengelilingi situasi tersebut kan. Nah kalau gue mau share sedikit dulu, waktu kayak awal-awal gue berlatih mindfulness ini, atau gue menemukan tema inilah dan mulai kayak bermeditasi kayak gitu, gue inget banget kayak ada satu momen. Ini gue inget banget soalnya
karena apa ya, kayak sedikit menyentuh gue gitu loh. Karena waktu itu gue kayak keluar rumah, gue lihat langit biru tuh kayak amazed banget, baik kayak anjir gue bisa, maksudnya ada di dunia ini gue bisa lihat langit biru, gue Ya, bisa bernafas kayak gitu kan. ya, Nah even menurut gue hal yang paling mendasar gitu ya, yang orang-orang tuh take it for granted itu tuh bernafas gitu. ya, Kayak lu coba ya taruh setuju. tangan lu di dada lu gitu, jantung lu masih berdetak gitu. Kita terbiasa komplain sana sini lah, kita nggak punya ini, nggak punya itu. Nah kalau jantung lu nggak berdetak, lu bisa komplain. Ya, Nah itu loh yang kayak menurut gua kayak lu bisa hidup aja itu tuh di dunia ini udah suatu hal yang luar biasa gitu. Cuma kita terdistract sama banyak hal, opini, ekspektasi masyarakat. Jadinya kita juga kadang-kadang tuh lupa bersyukur apa yang kita punya. Kayak yang tadi lu bilang gitu, yang kayak lu masih punya atap di atas kepala lu masih bisa makan tiap hari, yang kayak gitu-gitu. ya. Ya gitu sih menurut gua. Iya, dan itu pun gini ya, gue juga sering ngomong gitu loh. Kita setiap malam, atau at least gue ya, gue nggak tahu apa, siapa tahu ada teman-teman yang ngedengerin yang ngelakuin hal ini gitu ya. Tapi gue setiap malam juga tidak tidak memberikan komando secara sadar atau tidak berharap atau ngingetin jantung gue buat tetap berdetak gitu ya. Tapi God Zaidang, Zum Glück, itu masih tetap berdetak sampai hari ini juga gitu ya. Jadi itu hal-hal kayak gitu yang nggak ada di radar kita gitu loh. Dan tadi lu bilang Vin bahwa itu juga karena masyarakat luar atau karena dorongan dari lingkungan gitu ya. Itu adalah sebuah faktor, tapi si intinya itu tetap kayak gini Vin. Intinya adalah lu untuk bisa bersyukur gitu ya, untuk for not taking things for granted. Itu tuh terdengar gampang, terdengar simple, tapi itu susah Vin, karena bukan hanya banyak faktor eksternal yang berperan juga dalam hal ini gitu ya. Tapi at the end of the day, itu setiap individu itu bertanggung jawab akan perspektifnya atau hidupnya sendiri-sendiri. So, jadi kayak gini. em, Kalau lu dalamnya, kalau lu selalu terperangkap di masa lalu atau di masa depan, dan lu tidak berada di momen, tidak memberikan atensi 100% ke momen yang ada saat ini, tentu saja kita tidak aware akan hal-hal seperti itu. Contoh, waktu lu keluar dari rumah dan lu ngeliat langit, Vin, menurut gua ya, yang terjadi adalah biasa lu keluar ya, pikiran lu udah ada, lu pengen kemana, lu udah mikirin hal-hal selanjutnya, atau lu mikirin apa yang terjadi sebelum lu keluar rumah or whatever it is gitu ya. Tapi begitu lu keluar dan basically lu ada di momen itu, lu memberikan atensi kepada momen saat itu juga gitu loh, here and now, itu akan terjadi apa ya, kayak kesadaran gitu Vin. Gue pernah apa yang lu rasain itu pernah gue dapetin dalam ngeliat pohon. Waktu itu gue keluar rumah, gue ke park duduk, dan gue emang sengaja waktu itu juga pengen latihan untuk apa namanya, untuk berada di sini, untuk kayak bermeditasi atau melatih mindfulness gue, yang kita juga bakalan ke topik itu nanti abis ini. Gimana cara melatih mindfulness, itu gue di situ dan gue berusaha untuk berada di momen itu juga gitu loh. Jadi tidak lari ke masa lalu dan tidak lari ke masa depan. Tentunya seperti yang gue expect, pikiran-pikiran naik dong. Oh iya nih, lu ngapain duduk di sini aja gitu loh. Lu wasting time, lu tidak melakukan sesuatu, tidak produktif, whatever it is gitu ya. Tapi somehow ada satu momen di mana gue udah sering ke taman itu tuh, gue udah sering gitu loh. Tapi satu pohon di mana gue juga sering latihan di situ gitu ya. Itu pohon somehow at that moment tuh jauh lebih indah daripada biasanya. Dan again Vin, gue cukup yakin kalau buat temen-temen yang ngedenger gini, orang ngapain sih berdua, satu ngomongin langit, satu ngomongin pohon gitu kan. Ini adalah satu contoh di mana gua atau kita bisa ajak teman-teman untuk melatih mindfulness ini, karena pengalaman-pengalaman kayak gini itu nggak bisa diceritain, tapi lu harus ngejalanin itu dan lu harus ngerasain itu dengan
Bukan cuma dengan mata kepala lu sendiri, tapi dengan mata, kepala, hati, dan semua senses yang lu punya itu lu harus rasain dan lu baru ngeh gitu loh apa yang kita coba describe di sini gitu. Mungkin gitu kali ya. Hmm, hmm, hmm. Ya itu mungkin gue ingat sedikit kayak ada satu perkataan gitu, gue lupa sih siapa yang bilang. Cuma dia bilang kita ini di era ya bukan cuma dia, mungkin sampai saat ini ya, kita itu sebagai manusia, kita itu jadi menyebut diri kita itu seringkali sebagai human doing, bukan human being. Karena kita, jadi sama kayak yang tadi lu bilang, kita terlalu sibuk mikirin apa yang akan kita lakukan gitu, terlalu banyak worries-nya gitu. Ya. Makanya ya mungkin sekarang banyak kayak istilah anxious atau anxiety or apa kayak gitulah. Ya. Jadi ya memang berada di present moment atau saat ini itu ya luar biasa banget sih efeknya, dan mungkin akan terasa kalau kalian benar-benar coba nantinya, yang akan kita jelaskan juga dengan cara gimana sih melatih mindfulness ini sendiri gitu. Ya. Kenapa Bay? Ada yang mau ditambahin? Iya itu hebat, lu bisa tahu gue mau nambahin sesuatu. Ini apa namanya? Karena udah narik nafas. Oke, maksud gue gini, gue cuma pengen ngasih satu contoh di mana tadi lu bilang bahwa kita selalu berpikir di masa depan gitu ya. Ada satu contoh lagi, Vin, yang gue juga waktu itu nge-gap gue sendiri. Gue juga lupa dapet contoh ini dari siapa, tapi dia bilang coba perhatiin gitu ya. Lu bangun pagi, lu udah nggak sabar buat minum kopi. Lu bikin kopi. Lagi lu bikin kopi, lu nggak sabar untuk ngelihat email. Lu ngelihat email, lu nggak sabar untuk siap-siap mandi dan pakai baju, kalau nggak lu telat ke kantor. Lu pergi ke kantor, lu udah mikirin siapin semuanya untuk meeting nanti di kantor. Pas lu lagi meeting di kantor, lu pikirannya udah ada di makan siang. Lu lagi makan siang, pikiran lu udah ada di meeting yang kedua. Gitu terus sampai malam. Pas lagi meeting yang kedua lu udah pengen pulang. Pas pulang lu udah mikirin nanti makan malam gimana, dan lu lagi makan malam lu udah mikirin lu harus buru-buru tidur supaya besok semuanya bisa terjadi lagi, cycle yang sama. Gua nge-gap diri gua ngelakuin itu, Vin. Bener-bener anjing, waktu gua nge-gap diri gua gitu ya. Ternyata gue memang tidak pernah itu terlalu ekstrim gitu ya. Ternyata gue memang punya tendensi untuk selalu one step ahead, ngerti gak lo? Yang tadinya gue pikir, Vin, itu adalah sebuah hal yang positif gitu loh, karena lo mempersiapkan hal yang akan datang gitu ya. Tapi begitu gue mendapat pengertian tentang here and now, bahwa lu ada hidup di momen ini, dan inilah satu-satunya kenyataan yang ada, ya ternyata sayang kalau hidup kayak gitu, Vin. Itu basically lu nggak pernah menikmati dan lu nggak pernah bersyukur akan apa yang lu punya saat ini juga gitu loh. Gitu sih, itu doang sih yang pengen gue tambahin. Itu barusan yang kayak tadi lu jelasin itu contoh dari Joe Dispenza, by seingat gue. Joe Jadi yang Dispenza soal ya? kayak Ya. iya seingat gue dia. Nah itu sebenarnya itu bisa membawa kita ke dampak berikutnya, Bay. Contoh yang lu kasih tadi itu. Jadi kita merasakan banget juga kalau dari mindfulness practice ini kita jadi bisa lebih fokus gitu. Nah, kayak yang tadi lu bilang kan, kita suka mikir lebih kayak one step ahead di depan momen saat ini kan. Gue juga merasakan banget sih kayak dengan mindfulness practice ini, gue meningkatkan fokus gue banget di kehidupan sehari-hari gitu. Ya kalau misalkan kalian gitu ya, yang katanya sekarang di era milenial gitu kan, semuanya serba rapid gitu kan, info gampang didapetin, info masuk ke kepala kita juga tuh kayak cepet banget gitu kan. Nah itu salah satu distraksi juga kenapa kita susah banget fokus, dan kita juga sering banget kayak dimasukin perkataan bahwa lu tuh seharusnya bisa multitask gitu. Multitasking itu tuh seolah-olah jadi suatu kualitas yang lu harus punya gitu di dalam hidup yang serba cepat ini gitu. Padahal sebenarnya itu di sains juga terbukti bahwa
nggak ada yang namanya multitasking. Kita itu cuma membagi atensi kita dari satu hal ke hal yang lain dengan sangat cepat gitu kan. Jadinya kalau dari pengalaman gue sendiri sih, dengan melakukan multitask itu yang dulu juga sering gue lakukan gitu, itu energi gue gampang terkuras banget sih, Bay. Iya. Cepet capek, terus jadinya ya nggak kelar-kelar kerjaan, malah Iya. jadi kayak yang ini setengah selesai, yang ini setengah selesai, ntar ya nggak tahu lah kapan selesainya semuanya gitu. Ya, ya. Nah, itu juga kalau boleh share sedikit, gue pernah ada satu momen di Austria. Jadi waktu itu gue di Austria itu gue kerja 30 sampai 40 jam. Ini nggak selama gue di Austria ya, maksudnya kayak ada satu momen waktu itu gue lagi ngerjain kerjaan sebanyak itu gitu. Terus gue kuliah banyak tugas juga, kayak gue ngambil SKS juga kayak waktu itu memang terlalu berlebihan. Terus abis itu gue mesti latihan sebagai anak musik, kayak gue latihan bisa minimal 6 jam sehari, kadang lebih gitu. Plus waktu itu gue juga sedang menjalankan long distance relationship. Ya. Jadi itu kayak di momen itu tuh gue merasa kayak aduh ini gue Overwhelmed. keteteran lah, udah nggak bisa, iya overwhelmed banget dan nggak bisa handle gue. Nah gue mikir ya berarti harus ada satu hal yang gue adjust gitu kan, or mungkin beberapa hal yang mesti gue adjust. Nah tapi kan pekerjaan itu sudah fix, gue tidak bisa lakukan apapun lagi gitu ya, gue harus kerja plus latihan dan kuliah ya harus jalan terus gitu kan. Akhirnya gue memutuskan waktu itu gue merubah cara gue berkomunikasi waktu gue LDR itu. Jadi kan lo tau lah tipikal orang Indo ya, chatting all the time gitu kan. Dikit-dikit tiap menit chatting gitu kan. Nah terus akhirnya gue bilang waktu itu ke pasangan gue kayak ini udah gak ke-handle nih gitu kan. Gue jadi gak fokus balas chatting, gue baca chat juga sekadarnya gitu kan, karena sambil ngerjain yang lain dan kerjaan juga nggak beres-beres. Nah akhirnya ya udah gue decide, gue bilang kayak ke pasangan gue itu gue bilang ya udah ini aku break chatting dulu. Jadi kalau misalkan aku ada waktu or aku pas lagi break ya ntar aku telepon gitu. Nah itu gue merasa merubah kualitas gue berkomunikasi banget sih, Bay. Jadi karena gue memutuskan gue untuk mengambil satu momen di mana gue telepon pasangan gue dan gue kasih 100% atensi gue. Jadi itu tuh kualitas percakapannya juga lebih baik daripada kayak chatting yang cuma sebatas gue baca sekadarnya gitu kan. Dan itu gue rasakan juga kayak gue latihan juga jadi lebih fokus, karena biasanya kalau gue latihan ya itu HP ada di papan itu gue partitur, jadi HP bunyi ting tong gitu notifikasi kan. Terus kalau gue maksudnya ingat momen itu, gue selalu ingat juga si Dandapani, lo tau gak sih motivational speaker juga dia sekarang, kayak tahu Dandapani tahu. Dia selalu dia selalu bilang kan kalau misalkan manusia zaman sekarang itu kalau misalkan HP-nya bunyi gitu ya, ada notifikasi, seakan-akan tuh manusia bilang, "Oke, master, how can I serve you today?" gitu. Jadi kayak kita itu slave dari HP gitu loh, slave notifikasi. Ternyata pas dibuka cuma iklan promosi kan. Terus ya itu sih, jadi yang gue rasakan setelah kayak bermeditasi dan melatih kayak mindfulness ini, gue merasakan kualitas dalam mengerjakan satu hal itu lebih baik. Dan gue juga nggak bilang multitasking itu ya udahlah jangan dilakukan gitu, karena akan ada satu momen ya lu butuh lah multitask gitu. Cuma di saat lu punya pilihan dan tidak ada urgensi untuk melakukan semuanya secara berbarengan, ya kalau gue sih saran ya dari satu hal ke hal yang lain aja dulu. Jadi jangan loncat-loncat gitu, karena yang sangat gue rasakan itu sih energi terkuras yang tadi gue bilang di awal. Gitu. Ya. Itu gue setuju, Vin. Gue juga sering banget nge-gap diri gue. Anjir, sebenarnya kita
kita bikin podcast kayak gini, berapa kali gue ngomong gue udah nge-gap diri gue ya. Gue sering sih Vin nge-gap diri gue sendiri anjir. Nah itu kan berarti lu udah aware, lu udah mindful Bay berarti. Iya, pokoknya kalau tentang tema ini, Vin, anjir itu gue sering banget, Vin. Buat teman-teman yang ngedengerin ya, ini gue sharing cerita sedikit. Sebenarnya baru kemarin ini ya. Kemarin tuh gue kayaknya gue the whole day gue kayak nulis ke Vina gitu kan, Vin, ini proyek kita masih kayak gini, terus ada ini, terus ada ini, terus pokoknya nggak banyak tapi tidak terfokus gitu. Dan gue kayaknya sih lu juga ngeh, Vin, gitu ya. Sampai gue at the end of the day, gue bilang sama Vina, Vin, gue nge-gap diri gue bahwa basically yang gue lakuin kemarin itu tuh kayak gue doing a lot of stuffs karena gue ngerasa oh gue nggak punya waktu banyak gitu ya. At the end of the day, Vin, yang gue lakuin tuh sebenarnya tuh cuma switching fokus dari A ke B doang, tapi nggak ada yang bener-bener get done gitu, ngerti nggak lo? Nah terus kemarin lu nulis satu kata doang nih teman-teman, Vina emang kayak gini nih, dia kalau ngingetin orang tuh suka to the point. dia Vina cuma nulis gini, tarik napas, kerjain satu-satu, bye. Anjing, gue bilang. Gue nulis panjang gitu kan. Terus diingetin Vina cuma kayak gitu dong. Terus gue bener-bener ngelakuin itu. Gila, oke, tenang. Terus gue ngerjain satu-satu gitu ya. Dan after gue ngerjain satu-satu itu ya memang tidak selesai semuanya. Dan gue juga tidak expect untuk selesai semuanya. Tapi kayak yang lu bilang, Vin, energi lu tidak terkuras hanya dengan switching fokus A, B, C, dan lu seakan-akan lu sibuk lu mengerjakan sesuatu gitu ya. Tapi lu like literally doing something from A to Z. Meskipun misalkan itu tidak selesai gitu ya. Tapi lu memberikan fokus, oke, gue sekarang lagi ngerjain proyek ini. Gue kerjain sampai titik ini, oke. Habis ini gue switch mau ke sini. Nah itu gue ngerti banget gitu ya kenapa mungkin teman-teman juga banyak yang sering multitasking untuk mendapatkan ini, Vin, kayak sense of efficiency gitu, ngerti nggak lo? Untuk mendapatkan seakan-akan dengan lu super stres, dengan lu mengerjakan kayak lu tuh octopus gitu ya, punya 8 tangan, lu ngerjain ngetik sini, yang satu nulis SMS sambil teleponan gitu. Lu seakan-akan lu mengerjakan semuanya at the same time, but kayak yang tadi Vina udah bilang, sebenarnya multitasking tuh nggak ada gitu. Lu cuma membagi-bagi atensi lu doang, dan itu sebenarnya menurut gue pribadi itu nggak efisien, sama sekali nggak efisien, nggak efektif dan nggak efisien. Ya. Iya, jadi ya maksudnya semoga teman-teman juga bisa reflect sedikit sih, apakah kalau selama ini kalian multitask itu memang benar apa yang kalian kerjakan itu bisa jadi cepat selesai, dan kalian gini deh, mungkin pertanyaannya, kalian merasa nggak kalau kalian multitask itu jadi cepet capek? Karena dengan lu membagi atensi itu jadinya ya gimana ya, lu bagi 100% energi lu ke beberapa hal, ibaratnya kayak gimana ya, Bay? Bantu gue, Bay. Iya, jadi Kayak lu kayak gini aja deh. Kalau misalkan lu belajar sampai lu go into the flow gitu ya, sampai lu bener-bener, atau lu latihan gitar gitu ya, sampai lu kan nggak langsung begitu lu metik gitar terus lu langsung in the zone, itu kan nggak kayak gitu loh. Sama kayak lu ngerjain soal matematik atau whatever it is gitu ya, lu butuh X time di awal itu untuk membangun momentum lu gitu, untuk membangun zone lu. Nah, begitu lu udah masuk ke situ, baru lu akan bisa untuk ngerjain hal itu, dimana lu kayak lu verlieren di situ, lu lupa waktu or whatever it is gitu ya. Nah, dengan lu mengganti switch fokus lu itu ke beberapa banyak hal, lu basically tidak membiarkan diri lu untuk bisa masuk ke zone itu. Jadi yang lu pakai energi lu, kayak yang tadi Vina bilang, kalau energi itu adalah sebuah baterai gitu ya. Jadi ini kita juga sekarang, ini mungkin tema lain, kita mungkin bisa ngomongin ini lebih dalam kapan-kapan gitu ya. Tapi ini adalah time management, tapi bukan cuma time management, juga energi management gitu loh. Karena lu cuma punya baterai 100%, dan kalau lu pakai baterai energi lu ini hanya untuk switching fokus, itu tidak akan seefektif dan seefisien kalau lu bener-bener ngerjain satu hal, oke, sampai titik ini, stop, gue pindah ke yang lain, dan lu memberikan X time buat lu bisa masuk ke zona itu, dan lu bisa go with the flow. Gitu sih, kalau menurut gue. Ya, benar-benar. Thank you penjelasannya, Bay. Dan kalau tadi kita kayak udah sebutin gitu ya, kayak dampak-dampak positif yang kita berdua juga rasakan dari mindfulness practice itu,
ada caranya nih. Jadi kita nggak cuma kasih dampaknya, tapi ya ntar terserah deh gimana caranya gitu kan. Cari sendiri. Jahat ya. Nah terus jadi ya yang paling sering kita lakukan itu adalah meditasi. Nah mungkin lo bisa share baik ini jenis-jenis meditasi apa aja sih ya sebenarnya yang mungkin ada sekarang di masyarakat kali ya. Hmm. Jadi kita pakai begrifnya, pakai katanya adalah cara melatih mindfulness ya. Cara melatih mindfulness kita bikin kategori ke 3 kategori. Yaitu ada seated meditation atau meditasi duduk, atau yang kedua itu ada walking meditation, itu meditasi di saat lu berjalan, dan yang ketiga itu meditasi saat lu beraktivitas sehari-hari. Gue bakal ngejelasin ini dari yang paling gimana ya, yang paling bukan yang paling gampang tapi yang paling umum atau yang paling baik menurut pendapat gua, dan mungkin pendapat lu juga gitu Vin ya, waktu kita ngobrolin lu juga setuju akan hal ini. Untuk teman-teman yang pengen mulai, itu kita mulai dari seated meditation. What is seated meditation? So basically teman-teman bener-bener take time. Kalau gue sekarang lagi berada di 30 Days of Meditation Challenge yang gue bikin ke diri gue sendiri supaya gue melakukan hal ini juga gitu ya. Seated meditation gue teman-teman ngambil waktu sekian menit, nggak harus jam, nggak harus berapa gitu ya. Tapi bener-bener mendedikasikan sekian menit ini hanya untuk duduk dan mengobservasi saja. Coba untuk kayak berada di ruangan yang gelap atau nggak terlalu terang gitu ya, dan berada di ruangan yang tidak banyak suara, supaya benar-benar sensesnya tuh tidak terganggu dan kita bisa mengobservasi, bisa mempertajam observasi kita gitu loh. Apa yang diobservasi? Yang diobservasi di sini adalah sensasi dan pikiran. Sensasi dalam artian di mana kita duduk, pasti akan ada sensasi-sensasi yang terjadi di tubuh kita. Sensasi itu selalu ada, tapi kita nggak selalu aware akan hal itu. Dan ini yang ingin kita observe. Contoh sensasi itu apa? Kalau misalkan kita duduk, tiba-tiba ada perasaan gatel di bibir, atau gatel di tangan, atau di mana gitu ya. Nah, kita berlatih untuk tidak bereaksi akan hal tersebut. Berarti kita hanya mengobservasi saja, dan dengan kita mengobservasi itu dan tidak bereaksi akan hal itu, kita akan menyadari atau akan erfahren itu apa ya? Akan merasakan, akan Mengalami ya. mendapatkan mengalami, kita akan mengalami bahwa sensasi-sensasi yang naik itu juga akan hilang dengan sendirinya. Itu dari sensasi yang tubuh. Sama juga dengan pikiran. Misalkan kita lagi duduk, kita lagi bermeditasi, terutama again yang tadi Vina juga bilang gitu ya, kita sekarang ada di masa di mana kita harus selalu mengerjakan dan harus melakukan sesuatu, harus produce something, harus being productive and stuff. Akan muncul pikiran-pikiran yang naik, misalkan, ngapain sih lu sekarang duduk di sini gitu loh? Lu nggak punya waktu tahu cuma buat duduk di sini, lu harusnya sekarang ngerjain ini atau ngerjain itu dan being busy and stuff. Kita harus amatin aja pikiran itu dan tidak bereaksi. Kalau kita bereaksi kan berarti kita nurut nih sama pikiran kita kan. Oh ya udah, berarti gue sekarang udahan meditasinya dan gue sekarang harus bangun mengerjakan sesuatu. Ini kita nggak usah bereaksi, kita amatin aja. Dah, itu dengan kita mengamati itu, kita jadi melatih being mindful. Oh, ini tuh ada hal-hal ini, tapi gue tidak bereaksi akan hal itu. Dengan demikian, gue adalah master dari semua ini, tapi gue bukanlah kayak yang tadi Vina bilang kalau bukan sama handphone gitu ya, tapi gue bukanlah slave dari pikiran-pikiran gue sendiri gitu. Nah, contoh yang kedua itu adalah walking meditation. Walking meditation basically it's the same thing gitu ya, bahwa kita juga mengobservasi sensasi dan pikiran. Cuma kita tidak melakukannya dalam posisi duduk, tapi kita melakukannya dalam posisi berjalan. Juga kalau gue pribadi, Vin, gue suka make earbuds supaya again gitu loh, supaya gue tidak mendapatkan noises dari luar dan gue bisa benar-benar fokus ke dalam gitu ya. Nah,
Dengan berjalan itu, kita juga mengobservasi sensasi-sensasi yang terjadi dalam tubuh kita. Misalkan dengan kita berjalan, kita merasakan bahwa telapak kaki kita tuh bersentuhan dengan tanah atau bersentuhan dengan boden tuh, ya doh tanah atau Ya, aspal or tanah. whatever it is gitu ya. Whatever it is, alas yang kita jalanin gitu ya. Dari situ juga banyak yang melakukan walking meditation ini dengan nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, supaya benar-benar kita mendapatkan sensasinya tuh benar-benar nyata gitu ya, bukan nggak ada alas sepatu di Penghalang antara gitu itu ya. gitu loh. Ha, Nggak ya. nggak ada penghalang. Dan itu juga kita bisa expect bahwa dengan kita berjalan itu tiba-tiba pikirannya tapi udah di mana, jadi lu kayak jalan tapi pikiran lu di mana gitu ya. Nah, itu juga harus kita observasi bahwa bakal datang pikiran-pikiran yang naik, tapi kita harus tarik itu lagi, kita harus tarik atensi kita lagi benar-benar ke momen saat ini dan sekarang gitu loh. Apa yang terjadi. Jadi benar-benar cuma mengamati aja. Nah, kalau itu dua sudah dilakukan, kita akan mendapatkan bukan satu level atau satu skill atau satu kebiasaan gitu ya. Yaitu kebiasaan mengamati dan kebiasaan menikmati momen ini dan momen yang sekarang ini kita punya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ini cara melatih mindfulness yang sangat penting menurut gua, karena dengan satu sesi seated meditation, meditasi duduk atau walking meditation, meditasi berjalan, itu kita dalam tanda kutip terbatas dengan waktu yang kita beri ke diri kita sendiri. Kayak kita duduk cuma 10 menit Ya. atau berjalan untuk 15 menit or whatever it is gitu ya. Dan yang ketiga, cara melatih mindfulness adalah bermeditasi. Kita dengan secara sadar pakai nama meditasi, pakai begrif, pakai apa namanya? Ya Istilah. pakai nama meditasi gitu ya. Pakai istilah meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Basically yang kita maksud di sini adalah dalam setiap hal yang teman-teman lakuin, coba untuk memberikan atensi 100% ke hal tersebut. Contoh, cuci piring. Kalau misalkan teman-teman lagi cuci piring, ya dirasain airnya ngalir di tangan, kita bikin kayak gerakan memutar saat kita lagi cuci piring, kita observe juga pikiran-pikiran yang naik tapi tidak bereaksi, kita balikin lagi atensinya ke momen yang saat ini kita lagi lakukan. Atau misalkan teman-teman lagi makan, dirasain bener-bener dikunyah dan bener-bener di-enjoy rasa makanan tersebut gitu loh. Dan dengan kita memberikan atensi 100% ke hal yang kita lakukan, kita berlatih untuk berada di saat itu juga. Dan secara tidak langsung, kalau tadi juga Vina udah ngobrolin tentang tema gratefulness atau being bersyukur gitu ya. Dengan kita memberikan 100% atensi ke hal yang kita lakukan, itu kita juga akan lebih bersyukur akan hal tersebut gitu loh. Jadi kita tidak take itu for granted. Jadi sekarang kita basically lagi nutup lingkarannya nih. Tadi kita udah ngomongin, nah sekarang kita ngomongin caranya. Sama kayak gua, Vin ya. Tadi dengan story yang lu cerita ke teman-teman juga gitu ya, tentang lu dengan pasangan lu, bahwa lu decide untuk oke, gue pengen take time ini untuk memberikan lu atensi gitu ya. Itu gue, to be honest, gue sangat salut dengan move lu itu, dan gue juga sangat salut dengan pasangan lu yang juga mengerti itu gitu loh. Karena itu bukanlah sebuah yang selbstverständlich, itu bukan sebuah hal yang normal gitu loh. Karena bisa aja misalkan pasangan lu bilang, lu udah gak sayang lagi sama gue, lu gak mau spend X time sama gue terus-terusan gitu ya. Ngerti gak lu? Iya, iya, Nah, ngerti. tapi dengan lu memberikan 100% atensi lu, justru itulah bentuk rasa bersyukur gitu ya ke pasangan lu gitu. Gue tuh sayang sama lu gitu loh. Tapi gue nggak, lu harus menerima atensi gue 100% dan bukan cuma di sebelah partitur gitar gue gitu loh. Jadi ya itu sih, itu 3 cara melatih mindfulness yang kita bisa share ke teman-teman. Mungkin kalau yang tadi cara ketiga ya, yang di kegiatan sehari-hari, itu gue bisa share. Mungkin kalau gue itu sering melakukan ini. Jadi kayak misalkan gue lagi nonton TV or nonton YouTube lah or apa gitu, gue coba juga untuk merasakan kayak nafas gue dan sensasi yang ada di tangan misalkan. Jadi gue setiap kali kayak ada pikiran yang lagi melayang-layang, gue tarik kembali atensi gue ke saat gue menonton film itu atau menonton apalah itu gitu kan. Sama kayak misalkan
kalian pernah nggak sih kayak gini nih? Jadi baca buku gitu ya, matanya gerak terus nih sampai paragraf terakhir nih. Terus sampai Hmm. sampai kalimat terakhir kayak tadi baca apaan ya? Terus ngulang lagi kan. Apa yang Tapi tadi itu gue gue baca sering ya? banget by dulu karena ya itu tadi gampang ke distract sama child span fokusnya tuh sangat kecil gitu. Iya. Jadi setelah berlatih ini ya gue jadi bisa kayak membaca tuh kayak bener-bener lihat kata per katanya gitu loh. Jadi tidak lo sampai akhirnya baru akhir kalimat gue baru sadar gitu. Tadi gue ngapain ya gitu. Nah gitu sih. Sama mungkin kalau gue pakai cara juga dari meditasi-meditasi ini dengan cara mencari juga guided meditation. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak baru gitu ya di dunia meditasi dan kayaknya bingung gitu harus mulai dari mana gitu. Makanya gue suka pakai guided meditation di mana gue dengerin orang ngomong kasih arahan-arahan gitu karena buat gue sendiri sampai sekarang juga meditasi sendiri tuh masih agak kayak sulit gitu. Jadi gue perlu arahan supaya gue juga bisa tetap kembali ke momen yang ada gitu. Mungkin by the way lu bisa share juga kali, Bay. Lu kan pernah ikut Vipassana ya. Mungkin teman-teman kurang ada yang paham gitu Vipassana apaan. Kayaknya lu bisa share dan kasih kita ilmu sedikit dari situ. Ya, jadi gue waktu itu tahun 2015 itu basically pertama kali gue bertemu dengan tema meditasi gitu ya. Jadi di situ gue ngikut sebuah, bukan kursus ya, dia kayak course tuh ya 10 hari lah. Pokoknya gue waktu itu 10 hari ada di satu tempat, satu center gitu ya, meditation center. Nah di dalam 10 hari ini namanya Vipassana, teknik yang kita belajarin di situ namanya teknik Vipassana. Basically itu hanya mengobservasi saja. Jadi kita di situ benar-benar dilatih untuk mengobservasi diri kita sendiri. Di dalam 10 hari ini eh, bel pertama pagi itu kalau nggak salah jam 4 jam setengah 5 dan kita meditasi setiap hari itu sekitar 7 sampai 8 jam. Terus kita nggak boleh berbicara satu sama lain, kita nggak boleh membawa buku atau membawa catatan, nggak boleh nulis gitu. So basically lu di situ bener-bener fokus lu sibukin diri lu dengan diri lu sendiri gitu. Lu udah nggak bisa kemana-mana lagi deh. Ada jam makan siang di mana kita di situ itu senternya ada kayak hutan kecilnya gitu, di mana kita bisa jalan ke hutan gitu ya. Um, dan di situ ya again gitu yang gue bilang itu adalah pertama kali gue bertemu dan gue sangat bersyukur dan gue juga ambivalent dan gue bisa rekomend itu juga ke teman-teman kalau yang bisa ngambil waktu dan ingin untuk mencoba hal ini gitu ya. Kenapa? Karena kayak yang tadi lu bilang Vin, kalau kita tadi langsung masuk ke jalan yang ketiga gitu ya, kita ingin meditasi di saat kita beraktivitas sehari-hari gitu ya, itu pondasinya itu kurang kuat karena kita belum ya karena itu adalah sebuah tema yang baru gitu. Ngerti nggak lo? Nah, di di course-course kayak gini, kayak yang Vipassana itu, yang gua rasakan adalah itu kayak membangun pondasi di hidup gua tentang tema meditasi atau mindfulness gitu ya. Jadi gua go extreme one time. Nah, dari situ gue jadi bisa lebih mudah untuk mencoba melakukan itu di kegiatan sehari-hari gue. Ngerti nggak? Jadi gue tahu, jadi kayak udah ada sebuah habit yang terbangun gitu loh. Dan again gitu loh, I mean 8 jam sehari meditasi, itu akan sangat sulit kalau lu tidak melakukan itu di sebuah center atau di sebuah kuil or whatever it is gitu ya. Kalau lu daily meditasi 8 jam sih anjir susah juga gitu kan. Kayak yang kemarin kita udah ngomong gitu, jangankan hitungan menit, hitungan detik kayak susah gitu loh buat Iya, dapetin iya. sebuah feeling itu gitu. Tapi kalau lu memang di center kayak hal-hal yang tadi gue lakuin, gue pakai earbuds or whatever it is, itu gue tentunya tidak lakukan itu di sana karena si umgebung, the environment, lingkungannya itu memang sudah diset untuk orang-orang supaya mereka bisa belajar meditasi dengan nyaman. Jadi di halenya juga gelap, di ruangannya meditasi kita gitu ya, juga gelap, juga tidak tidak berisik dan kita itu ada di natur, ada di alam. Jadi kita juga bisa ya kita tidak terdistract oleh apapun karena kita tidak boleh berbicara dengan satu sama lain. Kita bisa praktisi walking meditation di saat kita lagi makan siang jalan ke hutan, ngerasain tanahnya tuh gimana, ininya gimana gitu. Jadi memang lingkungannya tuh sudah di-set untuk belajar meditasi gitu. Iya sih, rekomen. Oh, harus coba. Menurut gua benar-benar harus coba. Ya.
Tuh, jadi teman-teman yang mau Vipassana Ya. Oh, bisa satu lagi tanya-tanya ke Vin, Bayu satu lagi ntar. Vin. Sorry Vin. Ada satu lagi. Satu Kenapa? lagi yang Ya, gua sangat suka kenapa? dengan teknik Vipassana ini adalah atau orang yang ngikutin ke sini gitu ya. Satu, lu nggak harus bayar, berarti itu hanya berdasarkan sumbangan saja. Dan yang kedua, lu tidak boleh menyumbang sebelum lu melakukan 10 hari course ini. Berarti Em, jadi itu yang pertama tuh juga menarik atensi gue gitu loh. Oh, berarti ini benar-benar tidak komersil sama sekali gitu loh. Dan kalau orang ngelakuin itu dan dia ngerasa ini nggak ada fungsinya buat gue, ya gue nggak usah nyumbang gitu loh. Dan kalau memang orang ngerasa ada fungsinya buat dia, dan dia juga nyumbang bukan karena dia mikir, oke, gue sekarang udah 10 hari nginep di sini, makan di sini, berarti harganya segini. Bukan karena itu gitu loh. Tapi dasarnya adalah lu bisa melakukan 10 hari ini karena orang lain nyumbang. Jadi lu bisa melakukan hal ini. Kalau lu pengen ada orang lain juga yang bisa belajar hal ini, yang bisa mendapatkan Ya. efek yang lu dapat. Nah, lu boleh nyumbang deh. Dan nyumbangnya juga ya terserah berapa banyak yang lu bisa gitu kan. Nah, mungkin kita juga harus kayak kasih pesan nih ke teman-teman. Jadi, meditasi ini kan memang hal yang baru ya. Jadi, kalau misalkan kalian masih struggle gitu di awalnya, ya jangan nyerah gitu. Itu kayak yang dulu Bayu bilang, ini ya sama aja kayak ngelatih otot gitu kan. Kita nggak pernah mencoba yang namanya meditasi, pasti awal-awalnya kayak dulu yang gue rasakan juga itu ya pikiran kemana-mana gitu, duduk Hmm. juga kayak aduh pegel sana sini gitu kan karena nggak biasa. Jadi ya itu aja sih, dicoba aja, jangan jangan nyerah langsung satu kali meditasi terus lu bilang kayak ah udahlah ini bukan buat gua gitu kan. Hmm. Jangan kayak gitu. Ya. Nah, itu mungkin dampak-dampak yang bisa kita share hari ini. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih dampak mindfulness yang ntar sabar, tungguin dulu, kita akan share lagi di episode berikutnya. Nah, semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman apa yang kita bagikan hari ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, pendapat, atau perspektif, kalian bisa langsung kontak kita dan lihat infonya di deskripsi. Jadi, jangan lupa juga untuk support dan like video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel 360 derajat di YouTube dan follow podcast kita juga di Spotify. Dan ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Ciao.